Selamat malam dan shalom. Kali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini. Kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa ada tempat ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami. Biar namamu saja kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan luar biasa, yang kita sembah. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu apa? Pelihara. Oh, thank you Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari buka kedua tangan kita, saudara. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin, amin, amin. Lebih tinggi dari cakrawala. Amin. Kasih-Mu sungguh. Jemaat saja angkat pujian ini. Lebih luas, lebih luas
Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Seterbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Seterbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Seterbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Seterbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Seterbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari semua menyembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Haleluya. Mari angkat ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Sebab Dia Bapa yang terlalu baik bagi kita. Dia berikan kita waktu. Dia berikan kita kesempatan. Dia berikan kita nafas hidup. Terima kasih buat segalanya yang Bapa beri dalam hidup kami. Mari sembah Dia. Angkat penyembahan yang terbaik di hadapan-Nya. Semua menyembah. Semua menyembah. Segala sukacita kami datang kepadamu Bapa. Allah Immanuel itu, Allah yang menolong kami, Allah juru selamat kami, Allah segalanya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, Yesus Tuhan baik, Engkau baik, sangat baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang mana kami yang hebat kami memuji. Haleluya, haleluya. Yang terbaik buat Dia, penyembahan yang terbaik buat Dia. Oh Bapa, kami datang padamu bersyukur, bersyukur buat segala yang Kau beri. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggi, Yesus Tuhan, Yesus, Kau Raja, Kau Raja. Yang berkuasa
sebelahnya, kiri kanan ada Tuhan. Tuhan sekelilingku, dalam hidupku ada Tuhan. More. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku. Yesus 3 kali, haleluya. 1, 2, 3, Yesus. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Dari awal akan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya, oh haleluya. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan, jagirakanku, oh jagirakanku, ku bersuka sebab dia gira. Oh jagirakanku, oh dia girakanku. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan. Jagirakanku, oh jagirakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Oh jagirakanku. Amin. Biar cepat saja katakan, ku masuki. Oh kataku hari ini, ku bersuka. Jagirakanku, oh jagirakanku. Hey, sebab jagirakanku. Oh yes, jagirakanku. Hey, ku bersuka. Ku bersuka. Ku bersuka sebab jagirakanku. Ku bersuka sebab jagirakanku. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk kembali. Siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Kau tegur kami dengan firman-Mu, dan kami mau belajar lewat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jalanmu tetap selami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tidak terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
berdiri saudara. Angkat pujian dari awal, katakan. Jalanmu tetap jalani oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Katakan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, nyata di dalam hidupku. Amin. Buka kedua tangannya, angkat suaranya. Taatmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu rasakan keindahan arti Sekali lagi katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan amin, amin. Inginku selalu bersama, rasakan, yes, arti dengan iman percaya katakan penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan arti Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan itu yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu juga Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, mendidik kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat Tuhan kami semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sebetulnya malam hari ini yang khotbahnya Odi. Ya, seperti 2 minggu lalu satunya Odi juga, tapi kemarin kan dia ini kan kuliah ya, dari Zoom ya. Jadi habis ini dia langsung pulang ya, dia akan ambil Zoom. Nah, kemarin cuma juga Zoom, tapi di tempat kuliahnya listriknya mati. Jadi enggak jadi ya. Nah, ini mungkin enggak, mudah-mudahan siapa tahu mati juga. Ya, tapi yang ini dia akan kembali. Jadi saya lagi ya suruh khotbah. Ya, sebentar menjadi berkat ini ya. Tadi ada lagu pertama dikatakan bahwa kiri kananku ada Tuhan ya. Di sekelilingku ada, mau enggak di kiri kanan ada Tuhan? Mau di sekeliling ada Tuhan. Syaratnya apa tadi? Selalu memandang Tuhanku, selalu memandang Tuhan. Amin. Ya, supaya kiri kanan kita ada Tuhan, di sekeliling kita ada Tuhan, kita selalu memandang Tuhan. Tema kita malam hari ini memandang Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang 11. Mazmur 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ya, tolong dibacakan karena tidak kelihatan, agak jauh.
Mazmur 16 ayat 8 dan 11. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. 11 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu dengar baik. Ya, hal yang membuat kita ini mudah goyah ya dan sulit untuk menjalani kehidupan di masa yang sukar itu adalah karena kita ini sering kali ya terus-menerus hanya memandangi masalah, bukan memandang Tuhan ya, memandang Tuhan sebagai solusi atau sebagai sumber pemulihan bagi kita. Sekali lagi, sesuatu yang membuat kita mudah goyah ya dan membuat juga kita sulit untuk menjalani kehidupan di masa sukar, itu adalah seringkali kita tuh hanya yang kita pandangi hanya masalah atau persoalan saja. Bukan Tuhan yang kita pandang, kita tidak memandang Tuhan yang adalah sebagai jalan keluar dan juga sumber pemulihan bagi kita. Nah, kita lihat Daud ketika dia berada di tengah-tengah masa tersukarnya, justru dia memandang Tuhan. Kita lihat Daud ketika dia berada di masa yang paling sulit, justru dia hanya melihat Tuhan, dia hanya memandang Tuhan saja. Amin. Ya, nah kita lihat waktu Daud dia berhadapan dengan Goliat yang musuhnya yang raksasa itu, apa yang terjadi? Dia hanya memandang Tuhan saja. Orang lain, tentara-tentara lain, panglima perang itu lari. Dia hanya memandang Tuhan saja sampai dia berani. Dan dia berkata apa? Kepada Goliat musuhnya yang besar yang raksasa itu. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika Daud berada di tengah masanya yang tersukar, masa yang paling sulit, ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Dia justru hanya memandang Tuhan. Dia berkata kepada Goliat musuhnya yang raksasa, "Ya Dul, kamu boleh mendatangi aku Dul dengan kekuatanmu yang besar, dengan pedangmu yang besar dan tombakmu yang besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku mendatangi engkau dengan hanya memandang Tuhan saja, bukan memandang kamu yang kamu dengan tombakmu yang besar, kekuatanmu yang besar. Tidak. Aku memandang hanya yang lebih besar dari kamu, itu Allah yang besar." Amin. Ya, dia hanya melihat Allah saja. Ya, kenapa ini terjadi? Sebab dengar baik. Sebab Daud tahu ketika dia hanya memandang Allah, memandang Tuhan, maka Tuhan yang maha besar itu akan selalu pasti dia berpihak dengan dia. Kalau Tuhan sampai berpihak kepada dia, berpihak kepada kita, apa kata Tuhan? Firman Tuhan Roma 8 ayat 31 berkata apa? Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Ya, Daud tahu ya, kalau Tuhan itu kalau dia hanya memandang Tuhan, maka Tuhan yang maha besar itu akan berpihak kepada dia. Ya, kalau Tuhan berpihak kepada kita, maka firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Dan juga Daud sadar, kalau dia hanya memandang Tuhan saja, maka Tuhan itu yang maha kuasa akan berperang bagi dia. Ya, Keluaran 14 ayat 14 berkata apa? Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya Tuhan, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, kita diam saja. Bukan kamu yang berperang, aku yang berperang bagi kamu. Sama ketika Yosafat, dia didatangi oleh 3 musuh yang kuat. Satu musuh aja kuat, ini tiga bangsa bersatu untuk menyerang dia. Yosafat itu yang seorang raja, takut. Tapi ketika dia mencari Tuhan, dia memandang Tuhan, apa yang terjadi? 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, sampai 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, kita lihat ketika 3 musuh ya 3 bangsa bersatu menyerang musuh Yosafat. Yosafat takut, sebagai raja takut. Padahal dia raja, punya banyak tentara, tapi takut. Tapi ketika takut apa terjadi? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika musuh besar datang, masalah besar datang, dia mengambil keputusan untuk memandang Tuhan saja. Dan apa yang terjadi? Ketika dia hanya mencari Tuhan, memandang Tuhan, apa yang terjadi? Ya, pertolongan Tuhan datang ya di dalam ayat 14 dan 15.
2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah, kita lihat ketika Daud yang dia mencari Tuhan, dia memandang Tuhan, apa yang terjadi? Maka Allah yang maha besar itu justru berpihak kepada dia, selalu berpihak dengan dia. Juga bukan itu saja, Tuhan yang maha kuasa itu selalu berperang bagi dia. Amin. Itu sebabnya saya beritahu pada saudara Bapak Ibu, dengar baik. Itu sebabnya pandang Tuhan saja. Amin. Di masa-masa yang sulit, ya, di masa-masa yang sukar, pandang Tuhan saja agar kita tetap kuat, kita teguh, tidak goyah. Amin. Agar saudara tetap kuat, tidak goyah. Dan percayalah bahwa dengan baik Tuhan selalu, Tuhan yang maha besar, maha kuasa selalu berpihak kepada kita. Tuhan yang maha besar itu selalu akan berperang bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk supaya kita memperjuangkan perkara kita. Itu memperjuangkan perkara kita, untuk itu menjadi suatu kemenangan bagi kita. Amin. Ada lagu berkata begini seperti ini. Ya, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ketika Goliat datang, ya, ketika lihat Goliat itu datang maju mendekati Daud, catat baik-baik. Waktu Goliat itu datang mendekati Daud, apa yang terjadi? Dikatakan ada Daud itu dia berlari, bukan menjauhi. Banyak orang ketika masalah besar itu datang, ini yang datang ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, ini raksasa yang datang. Mau Goliat ini raksasa. Ketika banyak orang ketika masalah itu datang, mereka lari menjauh. Ya, ini tidak si Daud. Ketika Goliat itu datang mendekati dia, apa yang terjadi? Ya, Daud itu dia berlari, bukan menjauhi, tapi mendekati. Dia mendapatkan Goliat. Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, waktu raksasa ini datang mendekati Daud, masalah besar datang mendekati Daud, dia tidak lari, dia lari tapi bukan menjauhi, tapi mendekati, mendapatkan Goliat. Ya, artinya Goliat, si Daud itu dia berlari maju mendekati mendapatkan Goliat. Kenapa? Kenapa dia berani mendekati? Karena dia hanya memandang Tuhan, karena dia bersama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah besar juga, untuk kita semua. Amin. Mazmur 60 ayat 12 berkata, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Kenapa? Kita lihat kenapa. Mazmur 60 ayat 12 dalam kurung ya, dan 14 ya, dalam kurung ayat 14. Yuk. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara perkasa, karena Allah sendiri akan menginjak-injak semua lawan kita. Bukan lagi si Daud yang berperang, tapi Allah yang berperang bagi Daud. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Nah, pertanyaannya, apa akibatnya kalau kita memandang Tuhan? Ya, apa akhirnya memandang Tuhan? Ya, tadi lagunya wah luar biasa. Ku selalu memandang Tuhan. Apa benar selalu memandang Tuhan? Ya, kalau kita selalu memandang Tuhan, itu luar biasa itu ya. Kiri kanan selalu ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Nah, akibatnya apa kalau kita selalu memandang Tuhan? Ada 3. Yang pertama kita lihat di ayat 11 tadi, Mazmur 16 ayat 11. Ya, ada yang pertama apa? Mazmur 16 ayat 11,
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Cukup yang pertama. Ya, kalau kita memandang Tuhan, akibat kita memandang Tuhan, maka selalu ada jalan kehidupan. Sekali lagi, kalau kita suka memandang Tuhan, selalu memandang Tuhan, maka pasti ada jalan kehidupan. Catat baik-baik. Saya mau beritahu, di balik masalah yang semakin rumit, kalau kita memandang Tuhan, maka saya mau beritahu pada saudara, dengar baik. Ya, kalau kita selalu memandang Tuhan, maka pasti akan berakhir dengan jalan kehidupan, bukan jalan kehancuran. Amin. Sekali lagi, ya, di balik ya masalah yang semakin sulit, semakin sukar, dengan kita memandang Tuhan, catat baik-baik, maka selalu akan berakhir dengan jalan kehidupan, bukan jalan kehancuran. Amin. Kita lihat si Yusuf itu diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah yang rumit. Ya, dari dimasukkan dalam sumur yang dalam, lalu dia dimasukkan juga dibawa ke jadi budak, terakhir dia jadi masuk penjara. Dengar baik Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan ya Yusuf itu dalam hidup yang rumit, ya, masalah yang rumit, justru itu dipakai Tuhan, masalah yang rumit itu dipakai Tuhan untuk memelihara satu keluarga. Ya, justru masalah yang rumit, hidup yang rumit itu dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan dari satu keluarga, bahkan satu bangsa. Saking bangsa itu tidak punah. Bangsa apa? Bangsa Israel. Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Ya, Tuhan izinkan ya si Yusuf mengalami masalah yang begitu rumit, hidup yang rumit, yang susah. Untuk apa? Ternyata ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memelihara kehidupan dari satu keluarga, bahkan untuk memelihara kehidupan dari satu bangsa ini, bangsa Israel. Kalau tidak punah. Amin. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, Bapak Ibu dengar baik. Catat baik-baik. Pandang Tuhan terus. Ya, pandang Tuhan sebagai kekuatan kita untuk menjalani hidup yang tidak mudah itu. Pandang Tuhan ya sebagai kekuatan saudara dan saya untuk menjalani hidup yang tidak mudah itu, yang sulit. Makanya ada lagu berkata begini, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Terus ya, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Terus berseru berharap pada Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengan baik, percayalah, saya beritahu, percayalah ya, jalan yang tidak mudah itu akan membawa kita kepada jalan kehidupan bahagia yang untuk selama-lamanya. Amin. Jalan yang kita alami yang tidak gampang itu akan membawa saudara dan saya ke jalan kehidupan ya bahagia ya untuk selama-lamanya. Amin. Justru jalan yang aman dan nyaman ya, yang dipenuhi dengan nikmat dosa, itu yang akan membawa kita ke jalan maut. Sekali lagi, catat baik-baik. Justru ya jalan ya yang aman, kelihatannya aman dan nyaman ya, yang penuh dengan kenikmatan dosa, justru itu yang akan membawa saudara saya ke jalan maut, jalan kebinasaan. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ya, kelihatannya aman dan nyaman, bahkan ada kenikmatan dosa. Justru itu yang akan membawa ke jalan maut. Bawa kita ke jalan maut. Tapi jalan yang sulit, jalan yang rumit, ya, itu justru yang membawa kita kepada kebahagiaan, jalan kehidupan yang membawa kita kebahagiaan yang kekal abadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan lagi. Haleluya. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau beritahu. Ya, itu sebabnya saya mau beritahu ya bahwa jalan yang kita tempuh bersama Tuhan, jalan yang percayalah, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan adalah jalan ya, jalan yang selalu membuka jalan ketika tidak ada. Sekali lagi, itu sebabnya saya mau beritahu pada saudara, percayalah Tuhan adalah jalan ya, yang selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Artinya Tuhan itu adalah pribadi atau oknum yang selalu membuka jalan ketika tidak ada
jalan. Bukan hanya membuka, saya beritahu. Tuhan itu bukan hanya pribadi yang membuka jalan ketika tidak ada jalan, tapi Tuhan juga yang membuat jalan ketika tidak ada jalan. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belukah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, Tuhan buat jalan di padang gurun. Padang gurun ada jalan? Tidak ada. Tuhan buat, tidak ada jalan Tuhan buka. Kalau cuma buka gampang, ini tidak ada. Amin. Itu sebabnya saya katakan percaya Tuhan itu adalah oknum atau pribadi yang bukan saja yang selalu membuka, tapi juga membuat jalan ketika tidak ada jalan. Amin. Jalan buntu saat ini Tuhan sanggup buat, bukan hanya buka, buat jalan Tuhan sanggup. Pandang Tuhan saja. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Ya, jalan bersama Tuhan. Jalan yang kita tempuh bersama Tuhan. Jalan yang kita lakukan bersama Tuhan adalah pasti jalan yang aman dan bawa sukacita damai sejahtera. Ya kelihatannya sulit, saya beritahu, tapi jalan yang kita lakukan bersama Tuhan, walaupun katanya sulit, tapi jalan bersama Tuhan itu adalah jalan yang paling aman dan jalan yang juga membawa sukacita damai sejahtera. Amin. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Terus oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya dalam hati. Amin. Luar biasa. Yang kedua, kita kembali ke Mazmur tadi 16 ayat yang ke-11. Ya, akibat yang kedua kalau kita memandang Tuhan. Yang kedua, baca lagi. Mazmur 16 ayat 11. Dari atas. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Yang kedua, ya akibat kita memandang Tuhan adalah selalu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Selagi ketika kita memandang Tuhan saja, maka selalu ada sukacita berlimpah-limpah. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Jalan yang berliku-liku dan rumit bersama Tuhan. Ya, jalan yang berliku-liku itu yang rumit bersama Tuhan itu selalu akan berakhir dengan sukacita, damai sejahtera dan lebih dari itu dengan kemuliaan sampai anak cucu. Amin. Jalannya yang berliku-liku dan rumit, kelihatannya berliku-liku dan rumit kalau kita jalani bersama Tuhan. Ingat itu, ya, selalu akan berakhir dengan sukacita, damai sejahtera dan juga kemuliaan sampai anak cucu. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Catat baik-baik ya. Sekali lagi saya tadi katakan bahwa jalan yang berliku-liku dan rumit selama kita hidup di dunia ini, ya dengar baik, ya akan selalu berakhir dengan sukacita, damai sejahtera dan kemuliaan serta kemuliaan sampai anak cucu. Begitu saudara menghadapi pergumulan yang begitu banyak di dunia ini, di bumi ini, tapi begitu saudara masuk surga, jalannya aspalnya dari emas. Waduh, aspalnya emas, belum tembok-temboknya. Waduh, ada 12 itu ya, batu manik, ada batu jamrud, apa segala macam yang tidak ada di dunia ini. Indahnya luar biasa. Belum lagi ketemu sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Waduh, kita tidak bisa bayangkan sukacitanya luar. Kira-kira waktu kita masuk surga bisa ingat lagi selama penderitaan di bumi. Ingat lagi? Dah ingat lagi itu. Ya, ketika maka saya beritahu, penderitaan yang sekarang ini yang kita lalui bersama Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu pada Bapak Ibu, dengar baik. Ya, catat baik-baik. Apa artinya menikmati jalan pintas? Sekali lagi, apa artinya kita menikmati jalan pintas kalau harus dibayar dengan harga yang mahal sampai anak cucu? Apa artinya saudara dan saya menikmati jalan pintas
kalau itu harus dibayar dengan harga yang mahal sampai anak cucu. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, apa yang terjadi? Sebetulnya jarak antara Mesir dari Mesir ke tanah perjanjian itu hanya 2 minggu saja, 14 hari saja. Tapi kok kenapa Tuhan putar kok sampai 40 tahun, putar lewat padang gurun? Kenapa? Ada sebabnya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kenapa kok Tuhan membuat jalannya bangsa Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan itu yang hanya jaraknya 2 minggu saja, 14 hari, kok bisa kok putar sampai 40 tahun, ya putar padang gurun? Kenapa? Sebab kalau jalan pintas di situ ada orang-orang Filistin, bangsa Filistin yang setengah raksasa. Dan waktu kalau lewat situ jalan pintas, pasti bangsa Israel tidak siap untuk berperang karena mereka mengadakan perjalanan yang jauh, lelah mungkin. Ya, mereka tidak siap untuk apa? Untuk mereka berperang dan mungkin kalah. Itu sebabnya Tuhan buat mereka berputar. Sekaligus Tuhan juga merubah karakter mereka yang suka bersungut-sungut dan juga mengutung, ya, suka tegar tengkuk itu diubah sampai 40 tahun itu. Merubah karakter bangsa Israel tidak mudah. Ya, yang punya kelebihan, bangsa Israel punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tegar tengkuk dan suka sungut. Itu kelebihannya dia. Makanya musuhnya banyak. Ya. Karena tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut. Makanya Tuhan buat putar 40 tahun. Ini jalan yang paling aman. Kalau melewat jalan yang cuma 2 minggu itu yang 14 hari, pasti akan berhadapan dengan bangsa Filistin. Dan kalau kalah mereka mungkin mundur lagi, kembali ke Mesir lagi pasti mereka. Amin. Itu sebabnya jangan kau ya, apa artinya saya katakan tadi? Apa artinya menikmati jalan pintas? Ya, lalu kalau kita harus ada harga yang harus kita bayar begitu mahal, ya, harga yang mahal untuk sampai ke anak cucu. Wah, banyak orang yang jalan pintas, ya, supaya cepat kaya. Kemana biasanya? Ke gunung apa? Oh, aduh cepet ya. Ya, itu jalan pintas. Ada harga yang dibayar mahal. Amin. Tuhan tidak mau jalan seperti itu, jalan pintas. Ya, sampai anak cucu ya. Karena apa? Kalau kita menyembah berhala sampai keturunan keberapa? Ayo kita lihat. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kita lihat ya, kalau kita menyembah berhala, jangan sampai ya, yang menyembah berhala, ya, Tuhan itu Allah cemburu. Maka dia akan menghukum dia bukan sama kita, sampai keturunan keberapa? Ketiga, keempat. Ya, Tuhan tidak suka dengan menyembah berhala. Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu saya mau beritahu. Ya, saya mau beritahu, bersabarlah sejenak dalam menjalani proses yang kelihatannya tidak enak itu. Ya, bersabarlah sejenak. Ya, ketika engkau menghadapi persoalan yang sepertinya proses yang engkau alami yang enggak enak itu. Kenapa? Kenapa kita bersabar? Karena kesabaran itu saya beritahu. Kesabaran itu justru mencegah ya kesalahan-kesalahan besar. Ya, Pengkhotbah 10 kalau tidak salah ya, Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Betul ya? Pengkhotbah 10 ayat 4. Oh betul ya. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saya kalau ada suami istri yang konseling, saya pakai ayat ini juga. Ibu,
kalau ada dimarahi suami itu tukang ambek suami, jangan tinggalkan rumah, pulangkan saja ke rumahku, rumahnya ibuku. Ini ayatnya ada, ya ketika ada masalah jangan tinggalkan tempat, jangan tinggalkan rumah jangan ditinggalkan. Nanti ada orang yang lain yang masuk nanti. Ya. Kalau sudah ada yang lain masuk, ya opo nanti gak diterima. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, kita harus kata saya dikatakan bahwa kita harus bersabar ya, bersabar. Kenapa? Sebab kesabaran itu, ya catat baik-baik, kesabaran itu ya mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dan untuk sabar itu nggak gampang, ya. Kenapa? Sebab orang yang sabar itu seperti apa Tuhan katakan? Orang yang sabar. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waduh, orang yang sabar itu bukan sama seperti pahlawan, tapi melebihi pahlawan. Saya mau tanya, pahlawan itu dia berkorban enggak? Enggak ada pahlawan enggak berkorban, enggak ono. Ya, kalau pahlawan enggak berkorban itu bukan namanya bukan pahlawan ya. Pahlawan selalu berkorban ya. Nah, orang sabar itu pasti berkorban. Ya, difitnah, diece, tetap dia sabar. Uangnya sudah diciak, sudah ditipu, masih difitnah lagi. Ya, katanya dia yang pinjam ke diwali-wali. Padahal ya dia yang pinjam diwali-wali. Nah, ini harus perlu kesabaran. Itu perlu kesabaran seperti itu. Ya, seperti seorang pahlawan itu dia perlu pengorbanan, Amin. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya kita bersabar? Ya, bagaimana caranya supaya kita sabar? Bagaimana caranya? Ya pandang Tuhan saja. Untuk bersabar caranya pandang Tuhan saja. Jadikan Tuhan itu penuntun bagi kita, jadikan itu pembimbing bagi kita. Artinya jadikan Tuhan itu jadi gembala bagi kita, yang nuntun kita, yang menggembalakan kita. Jadikan Tuhan, pandang Tuhan saja. Nah, kalau Tuhan kita jadikan gembala bagi kita, apa janji Tuhan? Nah, ini Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu. Nah itu kalau kita jadikan Tuhan gembala, waduh luar biasa. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, cara kita bisa supaya kita sabar, jadikan Tuhan itu jadi gembala bagi kita. Amin. Yang terakhir yang terakhir, bagaimana atau apa akibatnya kalau kita hanya memandang Tuhan saja? Apa akibatnya? Yang ketiga kita kembali ke Mazmur 16 ayat 11. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Enggak, Mazmur 16 tadi ayat 11. Oh ya. Jadi yang ketiga adalah kalau kita memandang Tuhan, akibatnya selalu ada nikmat senantiasa. Amin. Ya, kalau kita hanya memandang Tuhan, maka dikatakan selalu ada nikmat senantiasa. Saudara dengar baik, nikmati saja proses Tuhan. Ya, nah yang enggak enak itu nikmati saja. Dalam menjalani proses itu nikmati saja. Karena itu cuma sesaat saja. Proses yang Tuhan izinkan itu hanya sesaat saja. Nikmati saja. Ya, karena murka Tuhan itu hanya saat saja, tapi kemurahan hati itu seumur hidup. Saya beritahu, sepanjang malam mungkin ada tangisan, tapi menjelang pagi sepanjang hari itu akan terdengar sorai. Mazmur 30 ayat 6 dalam kurung. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengar baik ya. Nikmati saja proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya, walaupun itu enggak enak. Jalani saja, karena itu cuma sesaat saja. Ya, hanya sesaat saja, bukan selama-lamanya.
Ya, karena murka Tuhan yang sesaat, tapi kemurahan hatinya seumur hidup. Pencobaan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya itu hanya seketika. Makanya Tuhan katakan bergembira. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ya Tuhan katakan mengalami penderitaan itu selama-lamanya? Enggak, hanya seketika saja. Ya, kalau saudara beli susu di di supermarket, pasti ada tanggal apa? Expired, kadalu warsa. Ya, jadi masalah juga ada tanggal expired, kadaluarsa. Gak masalah. Usahamu, wis kau expired kau niku, metu dalam nama Yesus. Amin. Ya, ada expired sama penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya itu hanya seketika, bukan selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan bergembira. Kenapa kok Tuhan bergembira? Karena yang pertama itu hanya seketika saja. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah itu terjadi, penderitaan terjadi. Walaupun Tuhan izinkan, tapi tetap kita dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Pada waktu Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita tetap dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, kekuatan siapa? Kekuatannya siapa? Kita dipelihara kekuatannya siapa? Ayat atasnya, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ya, kamu bergembira. Kenapa? Sebab penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu hanya seketika, bukan selama-lamanya. Dan ketika kita diizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita tetap dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya siapa? Allah. Itu sebabnya saya beritahu. Ya, saya mau beritahu. Jangan engkau takut ya menjalani proses itu bersama Tuhan. Jangan engkau pernah takut. Amin. Ya, karena di ujung masalah itu ada kemuliaan Tuhan. Ya, itu sebenarnya pandang Tuhan saja. Satu saat Yeremia itu ingin tahu karakternya Tuhan itu seperti apa. Ya, Yeremia itu ingin tahu Tuhan karakternya itu seperti apa. Tuhan menyuruh dia pergi kepada ahli penjunan, ya, tukang penjunan atau tukang periuk. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, waktu Yeremia ingin mengetahui karakternya Tuhan suruh pergi dia melihat itu tukang penjunan, ya, tukang periuk. Nah, waktu dia melihat, wah ini betul karakternya Tuhan seperti begini. Saudara dengar baik, ya, tukang periuk itu waktu membuat periuk, yang dia pakai itu apa? Tanah, ya, tanah lempung gitu ya, tanah atau lempung gitu ya, yang kotor ya, yang menjijikkan. Mungkin itu dikencingi anjing, mungkin diberai kucing, tapi ya diambil lalu dibersihkan, ya, dibersihkan dulu, dibersihkan. Sama, kita ini dulu kotor, kita dulu najis, tapi kemudian dibersihkan, dipilih oleh Tuhan untuk dibersihkan lebih dulu. Untuk dibersihkan itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, setelah habis dibersihkan, baru diputer, mungkin dibanting, ya, dibanting, ditunjeki, mungkin ditinju, dibanting. Tapi dengar baik, itu dibanting, ditunjek itu tidak enak. Ya, tapi catat baik-baik. Walaupun kita di itu tanah itu dibanting, ditunjeki, tapi tanah itu tetap di tangannya, enggak di tangan tukang periuk. Sama. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, kita tetap di tangannya Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika itu periuk itu sudah jadi, dan tadi itu, itu tukang periuk kurang bagus, tidak bagus, apa dibuang? Tidak. Ya, tadi ada ayatnya tadi berkata tidak dibuang, tapi dipecahkan lagi, dibentuk ulang lagi. Sama. Tuhan tidak akan pernah membuang kita umatnya. Mazmur 94 ayat 14, ya. Tuhan tidak akan membuang kita umatnya. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Nah, tidak akan membuang. Ketika kita sudah ada jadi bagus, waduh kok modelnya kok gini saiki yo, ya, modelnya seperti ini, Tuhan tidak pernah buang kita. Tuhan benci dosa kita, kelakuan kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, tetap cinta dengan kita. Amin. Itu sebabnya, ya, Tuhan akan bentuk kita, ya,
dibentuk kembali supaya menjadi lebih mulia di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Ya, pandang Tuhan saja. Ketika kita alami proses pandang Tuhan untuk melihat jalan kehidupan itu, untuk melihat sukacita dan juga nikmat di akhir proses itu. Kita bisa melihat nikmatnya Tuhan yang luar biasa, sukacita Tuhan luar biasa dan jalan kehidupan ketika kita hanya memandang Tuhan. Kita berdoa, saya minta tim musik. Haleluya. Minta main D. Haleluya. Haleluya. Syikaraban. Terima kasih Tuhan, terpuji. Kindaya rabata kasyikirana. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Siapa yang itu berdiri? Hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ya, pandang Tuhan saja. Memandang Tuhan. Sebab ketika kita memandang Tuhan, maka selalu ada jalan kehidupan bagi kita. Kita lihat ketika Daud, dia ada berada di tengah masa yang tersukar baginya, masa yang paling sulit baginya. Dia harus berhadapan dengan raksasa Goliat. Tapi ketika dia memandang Tuhan, Tuhan yang maha besar, maha kuasa berperang bagi dia. Dia diam saja, Tuhan yang berperang bagi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik. Ya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saat ini, mungkin proses Tuhan yang sulit yang kau alami, catat baik-baik. Ya, pandang Tuhan saja. Karena di ujung semua itu selalu akan berakhir dengan jalan kehidupan. Yang kedua, ya, dengan kita memandang Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Ada sukacita, ada damai dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi kita semua. Dan juga ketika kita hanya memandang Tuhan, selalu ada nikmat senantiasa dalam hidup kita. Roh Kudus menyatakan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, selalu melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami selalu, apapun masalah kami dalam hidup kami selalu hanya memandang Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja. Selalu puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terpuji Tuhan sekali selamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Baik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati persembahan kami. Berkait tangan-tangan akan memberikan persembahan dan dengan sukacita kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat di persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus
Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu untuk pengumuman bahwa kita akan rencana, kita tetap doakan ya untuk Pak Budi Lembono ya, yang kemarin sudah dioperasi. Kita doakan terus supaya dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan juga Pak Umbas, bapaknya Lineka, ya Ibu Herman juga ya, kita tetap doakan terus ya supaya kesembuhan dari Tuhan ya. Bapak Ibu, untuk ulang tahun Elroy nanti malam ini akan dirapatkan ya, kita akan membuat acara di mana ya, tanggal berapa itu akan dirapatkan. Jadi kita doakan supaya semua lancar ya. Juga doa ibadah program-program Elroy ya. Ayo Bapak Ibu ikut ya, sudah mulai banyak ikut doa pagi antara Senin sampai Sabtu ya, dari setengah 6 sampai jam 6. Ada doa ibadah juga pemahaman Alkitab hari Rabu ya, di Instagram, bukan di Zoom ya. Lalu juga ibadah yang kita lakukan malam hari ini akan disiarkan pada hari Minggu di YouTube. Oke, ya kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan berikan kami kekuatan begini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan Tuhan, berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Baik yang di pusat maupun cabang-cabang Elroy Tuhan, yang sakit Tuhan yang jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Yang imannya lemah bangkitkan iman mereka, yang semangatnya padam bangunkan kembali semangat mereka. Lebih semangat lagi membaca firman Tuhan, berdoa melayani Tuhan. Demikian juga mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, keuangan, dan pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, Tuhan yang campur tangan. Yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk kebutuhan jemaat, Tuhan yang cukupkan Tuhan. Berkat dari utara, selatan, dan barat Tuhan curahkan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit juga, baik itu Bu Herman, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Sehertian, Tuhan yang berkati, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga ya, Ibu Erna juga Tuhan yang jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, umat yang sudah lanjut usia, berikan mereka kekuatan, sukacita, penghiburan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan yang memberkati kembali kelipat ganda. Tim musik juga WL yang sudah memberkati, menopang pelayanan Tuhan kembali kelipat ganda. Kami tetap berdoa untuk PDL Roy cabang-cabang dan yang juga yang baru dibuka di El Roy Manado, di Samratulangi. Tuhan yang memberkati sebagai menjadi berkat Tuhan bagi kota Manado. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, semua yang sudah menopang juga untuk acara pelayanan PDL Roy ini, baik itu YouTube dan juga Zoom meeting, semuanya kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terpuji Tuhan kan selamanya. Program-program LROI ke depan Tuhan memberkati. Untuk acara juga ibadah ziarah ke Israel kami serahkan dalam tangan Tuhan. Direncanakan bulan
Mei, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Sebelum kami umat menjumpai kembali teman rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum menikmati, Tuhan sucikan kuduskan firman-Mu, beri kuasa untuk menikmati kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dan selamat di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sudah dua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Waktu Tuhan pasti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam Tuhan Yesus.